Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yandinanti Putri Hanum Siregar SH. Asal instansi saya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang sebagai penyuluh dan layanan informasi keamanan pangan. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 55 kelompok 3. Latsar ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Video kali ini saya akan membahas nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama adalah akuntabilitas. Mengampu materi Ibu Yamnur Mahalia, SST MKes. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan pihak antara individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama akuntabilitas. Peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebagai institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang sudah digunakan baik dalam hal kecukupan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. 1. Perencanaan strategis. 2. Kontrak kinerja. 3. Laporan kinerja. Nilai-nilai dasar akuntabilitas. 1. Kepemimpinan. 2. Integritas. 3. Keadilan.
4. Transparansi, 5. Tanggung jawab, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, 9. Konsisten. Lima langkah dalam framework akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi dan monitor kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi. 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku yang diharapkan dari seorang PNS: 1. Perilaku transparansi dan akses informasi. 2. Menghindari perilaku curang dan koruptif. 3. Perilaku penggunaan sumber daya milik negara. 4. Perilaku berkaitan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. 6. Mengambil keputusan yang akuntabel. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa video penerapan nilai-nilai akuntabilitas. Kepemimpinan. Pimpinan menciptakan lingkungan yang akuntabel di mana memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi semua pihak. Contohnya, pimpinan melaksanakan musyawarah dan mengambil keputusan terbanyak atas keputusan yang akan diambil. Integritas, dengan melakukan absensi kehadiran tepat pada waktunya. Keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap layanan informasi keamanan pangan kepada masyarakat. Transparansi, yaitu dengan membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan. Tanggung jawab, yaitu dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan layanan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat. Kepercayaan, dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN. Keseimbangan, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Kejelasan, membuat agenda kegiatan untuk mempermudah dan memperjelas arah kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsisten, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.